Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, yaitu di antaranya nikmat sehat wal afiat. Dan tidak lupa salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati khususnya guru kita semua, Ustaz Halub, yang mudah-mudahan mari kita doakan bersama semoga beliau segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada jajaran pengurus Masjid Darul Rojak, dan yang saya hormati teman-teman santri Rumah Tahfidz Darul Rojak, yang semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam acara kultum pada malam hari ini ada beberapa acara yang akan saya sebutkan, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu acara inti kultum, dan yang terakhir adalah penutup. Maka dari itu mari kita buka bersama-sama acara kultum pada malam hari ini dengan melafazkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang akan dilantunkan oleh saudara Ilham. Kepada saudara Ilham, waktu dan tempat saya persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada saudara Ilham yang telah melantunkan tilawah Al-Qur'annya, dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah khususnya bagi beliau dan kita semua yang mendengarkannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Meningkat ke acara inti
yaitu acara kultum yang akan disampaikan oleh saudara Reza. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam ini kita berkumpul berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabiinnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafatul udma ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, langsung saja saya di sini akan menyampaikan sedikit kisah suri teladan, kisah Muhammad Al-Miski. Dia memelihara kehormatan diri, maka Allah pun memberi karomah. Di salah satu wilayah kota Damaskus terjadilah peristiwa yang berperan utama. Allah memberi sebuah karomah yang menjadi kebanggaan dirinya sebagai balasan atas kebersihan hati dan kesucian jiwanya. Di Damaskus ada seorang penjual kipas yang miskin. Dia menelusuri jalan-jalan kota Damaskus seraya berkata dengan suara yang lantang. Dia berjualan kipas. Suatu hari dia mendengar sebuah suara memanggilnya. Anak muda bernama Muhammad ini, ia menolehnya. Ternyata suara itu berasal dari balik pintu sebuah rumah yang tidak jauh darinya. Lalu Muhammad mendekati ke arah suara itu. Dia mendengar suara wanita yang lembut yang memintanya masuk dan memperlihatkan kipas yang dijualnya oleh Muhammad. Maka Muhammad masuk dan gadis pemilik suara itu menutup pintunya. Selanjutnya apa yang terjadi? Ketika sudah masuk ke pintu seorang perempuan, Muhammad ini mulai menawarkan kipas-kipasnya satu demi satu kepada gadis itu. Namun hal itu Muhammad mulai curiga kepada apa maksud gadis tersebut. Maka dia beranjak hendak keluar, tetapi apa daya, ternyata gadis itu telah menutup rumahnya dan menguncinya. Gadis itu memandang Muhammad dalam pandangan hawa nafsu dan berharap, sementara Muhammad ingin keluar, namun gadis tersebut mencegahnya dan mengancamnya. Bila kamu tetap ingin keluar, maka aku akan berteriak sekuat tenaga sehingga orang-orang akan datang, dan aku akan berkata kepada mereka bahwa kamu ingin masuk ke rumahku, dia hendak menodai kehormatanku. Begitu kata si gadis tersebut. Dan penduduk sekitar pun pasti mempercayaiku. Muhammad mulai menarik napas yang panjang.
sadar bahwa dia telah terjebak dalam sebuah perangkap yang masalahnya begitu besar. Gadis itu mendekati kepada Muhammad sehingga berusaha memeluknya. Namun Muhammad kaget. Dia menghindar dengan cepat darinya. Dia menghardik gadis itu dengan keras. Awas, jangan mendekati aku. Dia berkata, takutlah kamu kepada Allah. Apa yang kau lakukan? Kata si Muhammad. Gadis itu berulang-ulang mengatakannya, orang-orang pasti akan mempercayaiku. Manakala mereka datang ke sini, orang-orang pasti dan melihatmu ada di dalam rumahku. Lebih baik kamu ikuti saja apa yang aku perintahkan kepadamu, kata si gadis tersebut. Lalu pemuda ini sadar bahwa ketegasannya ternyata tidak berguna, sia-sia saja. Maka dia mulai mengingatkan si gadis kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajaknya untuk takut kepada Allah. Muhammad membacakan beberapa ayat kepadanya, bukan diruqyah, tapi dia memberikan alasan apa yang telah Allah larang. Dan harapannya dia akan sadar dan insaf. Lalu Muhammad membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul fatarul mujrimina Allahu akbar. Wawdi'ul kitabu fatarul mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang telah tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatatlah semuanya. Surat Al-Kahfi ayat 49. Muhammad membacakannya kepada ayat-ayat lain untuk menyadarkan dan mengingatkannya. Namun cara lunak ini bernasib sama yang dengan cara tegasnya sebelumnya. Tidak berarti dia sia-sia, berarti menggunakan cara lembut, cara tegas. Nah, lalu gadis tersebut berkata, rumah ini kosong, tidak ada siapapun selain aku dan kamu dan tak ada seorang pun yang tahu. Lupakanlah kata-katamu itu, marilah kita menikmati waktu ini. Ayolah Muhammad. Lalu Muhammad kebingungan apa yang harus dia lakukan. Dia anak muda yang takut kepada Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Dia takut terhadap azab Allah dan Allah akan menghukumnya. Tidak ingin ia perbuat keji, akan tetapi gadis ini mengajak dan memaksanya. Muhammad berpikir keras itu tidak menemukan jalan keluarnya dari masalah kecuali taktik dan tipu daya. Suatu hari Muhammad mempunyai ide dia memasuki WC. Nah, jadi memasuki WC, si Muhammad itu melihat WC dan apa yang kita bayangkan, dia mengambil kotoran atau najis,
lalu dia melumuri ke badannya seluruhnya sampai ke bawah-bawah. Nah, lalu Muhammad berharap mudah-mudahan ini si perempuan ini bisa takut kepadanya untuk tidak mengajak perbuatan keji. Nah, lalu apa daya si gadis tersebut yang sedang menunggu dan memakai minyak wangi supaya menggoda si Muhammad tersebut, dan tidak sesuai dengan ekspektasi si gadis tersebut. Ternyata Muhammad pas keluar dari toiletnya, dari WC, dia kaget. Apa-apaan kamu, katanya. Kamu orang gila, katanya. Terus apa daya si gadis tersebut mengusir Muhammad ini. Lalu Muhammad lari terbirit-birit melewati perkumpulan orang-orang. Terus orang-orang tersebut mencium bau yang menyengat, bau kotoran tadi. Berbulan-bulan dia berjalan, tapi bau harum tidak hilang-hilang. Hingga orang-orang menanamkan dia Muhammad Al-Miski, yang akhirnya nama Al-Miski mengalahkan julukan aslinya. Semoga Allah merahmati anak muda Muhammad Al-Miski yang menjaga dirinya dari perbuatan keji. Teladannya dalam hal ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam, kesucian dan memelihara kehormatan diri. Semoga Allah menjadikan kita semua keduanya dalam hal memelihara kehormatan diri dan membersihkan hati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bahwa kita hidup di zaman yang saat ini sungguh banyak godaan di jalanan, di lingkungan tempat tinggal, bahkan di dalam rumah. Tanpa henti kita dirayu godaan setan atau syahwat dengan berbagai macam dan bentuknya, baik melalui media cetak ataupun media elektronik dan media sosial internet. Maka kita memerlukan benteng diri untuk diri diantaranya adalah dengan mengambil suri tauladan orang-orang yang teguh menjaga iman sehingga merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita ambil dari kisah tersebut, bukan hanya perempuan saja yang bisa menjaga kehormatan diri, tetapi kita juga harus bisa menjaga kehormatan diri dan harus kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah tomat, buah putih, tamat heuy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Reza yang telah menyampaikan kultumnya kepada kita semua. Maka dari itu, acara demi acara telah kita lewati. Mari kita tutup acara kultum pada malam hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.